Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatona, pengrajin bordir Bangil Pasuruan. Saya usaha bordir ini pertamanya pengrajin biasa, pekerja. Setelah itu saya merekrut tetangga, karyawan, mulai tahun, kalau sebelum legal itu di bawah 80. Legalnya 84, 96 sudah full legal. Terus legalitas oke. Sampai sekarang. Alamat lengkap saya Perum Kalirejo, Blok I5 sampai 6. Kalau untuk apa yang saya produksi bisa lihat di website atas nama fatbordir.com. Awal mula saya ke bordir ini satu karena ibuku pandai menyulam. Jadi kelas 4 SD aku sudah bisa menyulam, membordir mesin kecil, mesin hitam, menyetrimin bisa, bentel aku sudah bisa, itu masih SD. Terus aku lulus masuk pesantren. Nah, pesantren itu saya hanya sampai di MA kelas 2, Kak tutup, kawin, menikah. Kebetulan bojoe PNS. Nah, di situ aku didukung lah untuk ini. Terus aku sekolah modest untuk potong memotong sudah rumah tangga. Jadi sekolah saya itu kalau hamil tua berhenti, menyusui berhenti. Setelah lepas menyusui baru aku sekolah lagi sampai 8 tahun. Tapi saya itu tahu apa yang kiranya bukan hanya surga di telinga. Jadi menjahit itu tetap, bentel ABCD itu tetap, tapi saya lebih condong ke bordirnya. Terus waktu bordir dulu dengan sekarang tuh beda. Kalau dulu itu namanya orang pembordir itu kalau mau memakai ke mesin perubahan, mesin yang sudah semi komputeris gitu, tapi bukan komputerisnya. Kalau sekarang sudah pakai komputeris. Dari aku menjalaninya itu dari mulai tangan handmade banget itu, sulam, terus ke bordir mesin hitam, terus ke bordir janomi, terus ganti mesin juki, ganti lagi ke mesin komputeris. Itu aku udah lakukan semuanya. Tapi saya tetap memilih ke bordirnya. Jahit itu untuk pelengkap. Bukan tidak terpakai, tapi terpakai seperti sekarang saya kalau ada uji kompetensi di SMK negeri atau SMK swasta itu tetap terpakai. Tapi yang bordir ini terus saya tekuni sampai hari ini. Saya di UKM aja sudah 40 tahun. Itu pun saya selalu belajar dan belajar. Jadi ilmu saya tidak pernah habis. Dan insya Allah itu kalau saya lagi ditugaskan untuk ngajar pelatihan, tidak ada rahasia di perusahaan maksud saya. Semua aku ajarkan. Dan aku menginginkan kalau dilatih pemerintah pun seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya terus ilmuku bertambah dan saya salurkan. Sekarang ini saya menggratiskan untuk daerah sekitarku atau Kabupaten Pasuruan, pokok mau datang dari jahit, bordir, sulam, bentel 2 hari sekali dalam 1 minggu. Gratis. Kenapa itu saya lakukan? Yaitu bentuk sosial saya kepada masyarakat Pasuruan, terutama orang-orang Pemda yang sudah membesarkan nama saya. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena seandainya saya harus membayar untuk mempromosikan nama saya, gak ada harganya. Saya bisa jalan ke Indonesia muter, kecuali Aceh sama Papua karena saya tidak mau. Dan saya bisa ke luar negeri juga, itu semua atas
kerjasamanya Pemda sama UKM, perhatiannya Pemda sama UKM. Itu Mas. Jadi saya hanya bisa ngucapin terima kasih. Aku tuh udah ngerasakan regenerasinya kurang. Tapi tetap saya akan berusaha untuk mengajak mereka untuk ke sini. Karena maaf, kalau aku rasakan atau bukan aku saja, terutama aku ya. Aku sekarang kan sudah umur 66, itu pun tidak ada pensiunnya. Coba sekarang. Terus pegawaiku di sini tuh khusus pegawaiku ya, karyawanku. Itu semua aku ajari pinter Mas. Kayak mereka gini ikut saya itu sudah 26, 24 tahun, 20, 21. Dan insya Allah hidupnya ya sejahtera. Cuman kadang sekarang mungkin hanya, tapi terus terang itu enggak pakai sekolah memang. Kan hanya sekolah agama, sekolah nggak tutup pun di SD bisa. Gitu Mas. Kecuali untuk yang motong-motong tuh harus sekolah, walaupun SD. Di bawah kelas 6 pun bisa. Nah itu aku maunya ngajak itu ke sana Mas. Biar semua juga dengan ekonomi dunia sing kayak gini, yang jelas itu para karyawan, para anggota itu kan nggak ada ininya Mas, nggak ada sambatannya, diutangi banknya saya nggak mau, nggak ada ngambil bank, nggak mau. Kalau CSR masih, kata teman-teman gini, Kemen UKM mudah-mudahan nanti ada kebijakan bahwa CSR itu tidak mengarah, nggak kekur lagi, tapi CSR gitu. Itu harapan ya, harapan UKM banyak lah. Karena apa Mas? Kalau ke arah sana tidak ada keribetan apapun. Itu Mas. Oke, modal itu semua modal. Kita bicara modal, banyak orang bicara modal. Aku tidak. Masalahnya apa? Mungkin sudah sedikit kuat. Ya bukan kuat seperti pabrik besar Sinda. Mas sedikit kuat, hutang mulai hilang. Jadi kita tak menginginkan lagi. Itu ya. Itu nggak hanya saya, banyak. Terus bahan itu melimpah Mas. Yang kayaknya kendala sih Mas, naik terus. Bahan bakunya naik terus, naik. Tapi tetap ada, bukan enggak ada. Kalau lagi moneter itu uangnya ada, kainnya enggak, bahannya enggak ada gitu ya Mas ya. Pokoknya gitu, kesulitan. Nanti bahannya ada, ininya enggak ada terus naik. Tapi kalau ini enggak. Kalau sekarang enggak Mas. Cuman itu aja. Aku itu bukan hanya untuk diri pribadi karena saya punya asosiasi, punya anggota banyak. Karyawan tuh, kalau karyawan sih tanggunganku, tapi kalau anggota itu Mas. Jadi kita ngajak ke depan tuh kalau mau utang nggak berani, pasarnya rotok repot karena kalah dengan online. Tapi kalau orang yang kelasnya udah menengah gitu ya Mas ya. Menengah itu, kalau menengah itu tapi kira arahnya nggak ke bawah tuh akan mencari barang-barang seperti punya UKM yang sudah jalan bagus Mas. Karena di sana nggak ada, di online nggak ada. Online itu barang kadang-kadang nggak sesuai Mas. Apa yang dipesan, apa yang datang gitu Mas ya. Kalau dulu awalnya aku itu jasa Mas, jasa punya orang nandain gitu. Terus kita belajar, karena memang kita pelaku ya Mas ya. Tadi mola dewe gini, gitu. Jalan sana sini untuk memasarkan. Akhirnya taulah kita pasar. Macam misal tahun 76. Tahun 76 baru mengenal pasar turis, tahun depannya sudah terbakar. Nah, itu kita yang orang-orang kecil gini, masih jasa loh itu Mas ya, ngasih jasa. Istilah bahasa Jawanya apa Mas? Nyaur ngamek. Ya gitu. Akhirnya kita cari lagi, kita nggak putus asa. Merabahlah kita ke pasar Pabean, Kapasan kok sekitar Surabaya ya Mas ya, Surabaya. Oke, jalan. Terus akhirnya kita mengenal Bali. Nah, mengenal Bali. Bali itu Mas, yang jelas aku kerja dengan punya orang luar negeri. Aku paham dengan pembayarannya LC.
Cuman karena aku maaf sekolahku di agama, aku nggak pernah ngerti gitu-gitu. Cuman aku harus tahu apa sih LC itu. Kan oke. Berjalanlah itu sampai tahun 98. Aku sudah punya pegawai di luar sana 200 orang. Nah, itu dengan Bali. Terjadilah bom Bali 1, Mas. Hancurlah. Sudah hancur. Berdiri lagi, aku sudah tidak dengan luar negeri lagi karena tidak ada buyer yang datang. Saya dengan lokal itu maksudnya gini, di Bali itu kan banyak acara, jadi orang pakai kebaya itu banyak. Sampailah ke Thailand katanya, tapi aku enggak tahu, pokoknya aku ngirimnya ke Bali. Datang lagi lah bom Bali 2, Mas, terjadi bom Bali 2, hancurlah lagi aku, Mas. Akhirnya saya itu sekarang pelanggan tetap itu Mas sudah lama dari Kejagung, dari Pusdik, dari kabupaten sendiri dan plus yang lain-lain gitu, Mas. Kalau untuk acara kita walaupun sudah pamer ke Malaysia kemana-mana, ada permintaan dari sana, tapi kita harus pandai-pandai menyikapi tentang keuangannya, harus ada bank penjamin. Nah, walaupun kita memang dipanggil untuk ekspor, ABCD digalakkan sama pemerintah ekspor, aku tuh udah pernah melakukan kan, tapi walaupun tidak ekspor sendiri, jadi ada yang mengambil, aku bekerja untuk ekspor semua. Cuman sekarang ini memang kita kepingin, tapi masih kayak sulit gitu, Mas, belum tahu jalannya. Padahal sudah dibinakan sama dinas, cuman aja nggak paham. Mungkin karena terus tua ya, Mas. Nah gitu, tapi insya Allah ini jalan semua. Jadi saya itu kalau melihat teman-teman dari UKM, khususnya yang bordir, kalau sampai ada nggak jalan, ada ini, itu dia kurang bekerja keras. Jadi dia bisa dibilang menghadapi pasar kayak gini tuh kalah sebelum perang. Kenyataannya kalau seperti saya pembordir, bisa dibilang aku ini kalang kabut, Mas. Sampai Bu Kadis tuh ya sekarang kayak Bu Diana itu gembar-gembor, showroom, tolong buat showroom. Rasa keinginan itu ada banyak, sudah akan punya showroom. Tapi sekarang itu begini, cutting jahit barang sing maksudnya brandnya bisa dilihat punya Fatbordir beneran, itu sulit, Mas. Bukan masalah aku tidak bisa buat, karena pesanannya lebih diutamakan. Maksud saya begini, manajemen utamanya ya, Mas, itu dengan pikiranku yang bukan orang ekonom, pokoknya sing digawe ini bisa jadi uang, dan hari ini selesai, hari ini ada yang nampani gitu, Mas. Jadi aku ini kalau ada waktu baru, Mas, kadang aku bisa nyimpan sepatu itu 1000 potong, Mas. Kadang nggak bisa sama sekali sampai kehabisan. Kayak begini orang nyari barang itu tadi, Mas, tahu kan, orang telepon, nggak ada barang. Saya bilang, Mbak, bisa 3-4 hari, tapi kalau hari ini nggak. Semua yang ada di sini itu punya orang dan uangnya sudah jelas. Barang-barang kalau teman-teman UKM itu mau belajar ke arah kita, aku terbuka banget. Aku terbuka. Itu udah bisa dibilang rezeki itu memang minallah. Cuman bisa dibilang kita nggak kekurangan kerjaan. Gitu. Oke. Saya atas nama Dewi Fatona atau Fatbordir mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.